Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faul Nur Rahman, NIM 202053066, kelas B, mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menerangkan ulang materi ke-6, yaitu desain penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu penelitian dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Selanjutnya, tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Rancu sepertinya itu salah paham ya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat atau tools. Dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset desainnya dibagi berdasarkan 1. Dikotomi penelitian dasar, dan 2. Penelitian aplikatif secara aplikasi. Contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian. 1. Metode pengumpulan data. Di sini menggunakan metode pengumpulan data. Kedua, yaitu menggunakan metode pengolahan data dengan mengolah data. Selanjutnya, macam-macam desain penelitian. Desain penelitian di sini ada yaitu eksperimental, ethnographic, historical, action research, survei, correlational, casual, kooperatif, dan di sini ada types of research design. Selanjutnya, metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC. 1. Pertama, pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk melengkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan branchet untuk project plan. Di sini kita melakukan wawancara ke narasumber. Kedua, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang terjadi, yang menjadi bisnisnya atau constraint. 3. Pada tahapan analisis mengcapture fungsional requirement dan non-fungsional requirement. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan, antara lain A. Metodologi korelasional, yang B. Metode kausal kooperatif, yang C. Metode eksperimental, yang D. Metode ethnographic yang biasa digunakan dalam bidang sosial, E. Metode historical research, yang terakhir yang F. Metode survei dan action research, di mana penelitian ini para penelitinya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. G. Dalam bidang ilmu teknologi informasi, desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus atau case study. Untuk lebih jelasnya masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci. Bagi berikut. Pertama, riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allows for the cause of behavior to be determined.
Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain: pertama, independent variable. IV merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Selanjutnya, dependent variable atau DeFi adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Selanjutnya ada experimental condition atau group, adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Selanjutnya ada contoh condition atau grup yang merupakan kumpulan grup yang tidak bisa termanipulasi. Selanjutnya ada confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Selanjutnya yang terakhir adalah uncontrolled variabel, yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variabel. Misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Eksperimen dalam bahasa Indonesia. Contoh lainnya misalnya, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya digunakan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan eksperimen. Dalam melakukan riset atau penelitian, tidak ada yang sempurna karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada skop tertentu saja, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komunikasi banyak digunakan eksperimental riset, baik berupa simulasi atau diatur jumlahnya, atau pembanding dan hasilnya berupa grafik, misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset, grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian.
Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga disebut dengan penelitian eksperimental, baik berupa case studi maupun penelitian survei. Selanjutnya, dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya berupa efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental ada yang disebut juga independent variable atau faktor yang dimanipulasi dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor dimanipulasi atau pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya tanpa pemupukan 0, pemupukan dengan 0,5 kg HA, pemupukan dengan 1,0 kg HA, yang pemupukan 1,5 kg atau HA kilogram, kita dapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg, ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan, dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini, yang menjadi independen variabelnya adalah pemupukan, yang dependen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang disebut juga sebagai batasan dari penelitian. 2. Kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment, misalnya pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa menjual meningkatkan karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat pada saat itu, belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya brand smart-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain pada investasi information teknologi atau IT, untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT, berdasarkan data yang dikumpulkan dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak? Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one shot post test. No control group, tidak ada control group, biasanya data-data kualitatif. 3. Causal cooperative research. Causal cooperative research disebut juga dengan metode penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lainnya. Misalnya dalam bentuk kooperatif riset independen variabel, yang penelitian kooperatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan atau treatment. Penelitian kooperatif lebih berfokus pada dampak
atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan berikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal. Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara penghitungan atau uji statistik. Bila interest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z maupun uji covariance. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik yang sudah cukup memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui seberapa jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contoh untuk melihat hubungan antara faktor produksi atau independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Dependent variabel dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel yang beberapa pertambahan dependen variabelnya berdasarkan grafik yang didapatkan cara rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analitik statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya seperti analisis statistik deskriptif maupun analisis kuantitatif. Dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model analisa statistik dan analisa secara kualitatif, keduanya saling melengkapi di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi, baik metode, teknik, maupun tools. Misalnya kita bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel dan terbatas, sedangkan untuk penelitian kuantitatif sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian yang sangat bersifat kualitatif datanya harus reliable atau valid dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasilnya tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependen variabelnya. Misalnya, perubahan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitasnya. Lihat polanya dengan unit yang sama, kita bandingkan, ini disebut kooperatif riset. Bila rata-rata yang 1,5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,0,4 signifikan daripada 5,0. Mesti uji coba dulu dengan uji secara statistik. Pada eksperimental desain, kita bisa memanipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Apa penyebab dari peningkatan produktivitas dari perusahaan ini? Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dan pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari sebuah riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam suatu penelitian ada yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi terbesar penyebab gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kesalahan dalam rekrutmennya.
Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness yang sesuatu penelitian tidak menjadi masalah asal diungkapkan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali mendesain suatu riset berupa peluang di mana SI bisa diusulkan. Misalkan SI untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya, setiap ada perubahan fungsi lainnya lahan bisa diolah sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overlay beberapa perubahan yang terjadi. Misalnya beberapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan permukiman hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. Keempat, korelasional research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kualitatif ialah penelitian korelatif atau ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat. Tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingkat curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasinya tidak diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Tidak harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lainnya, kita ingin melihat tingkat gross national product atau GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT, maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar dan bisa juga tidak. Untuk itu perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lainnya yang tidak bisa diamati. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya ada hubungan antara IT investment dengan meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality? Maka harus dikaji dengan teliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality, juga perlu dibedakan antara asumsi dengan simulasi. Asumsi merupakan sesuatu yang take it for granted. Contoh, dua petak sawah diasumsikan tingkat kesuburannya sama. Intensitas penerimaan cahaya matahari sama, kemiringan ketinggiannya dari permukaan laut juga sama. Contoh lainnya simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dalam penerapan asumsi tadi tidak bisa akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall adalah berupa jumlah dokumen yang relevan tapi tidak terambil, maka disimulasi untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cari kategorikal interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumennya. Cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan alat ukur. Diukur di diesel genser dengan diesel. Datanya tidak representatif karena data kontaminasi untuk yang dilakukan diukur di samping knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Pembulatan bedanya semakin besar kemungkinan adanya kontribusi error dan pembulatan masalah teknis.
Asumsi berupa sesuatu yang tidak bisa teliti misi normal distribution. Bila menguji IQ harus diuji dengan normalitinya agar ketidaknormalan dapat dalam sampel atau populasi. Misal ada 10 orang autis yang merusak normality, tidak pernah diujikan normality namun hanya diasumsikan sampel yang representatif, maka dia menyebar normal. Fungsi normal diuji dulu tapi tidak dilakukan bahwa IQ rate 100 banding 120 bisa bila dicacah atau sensus penyebaran normal dalam korelasi tidak ada kontrol satu sama lain sama aja perannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisis data digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.